البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, dan ini hadis terakhir di dalam Kitabul Ilm. Masyaallah ya. Baik. Al-babus salis wal khamsun, bab man ajaba sa'ila bi aksara mimma sa'alah. Bab yang membahas tentang orang yang menjawab si penanya. Berarti apa? Seorang mufti mungkin, atau seorang alim, seorang ustadz, pengajar, dengan jawaban yang lebih banyak daripada apa yang ditanyakan kepada dirinya. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah yaitu disyariatkannya seorang penjawab, terserah dia seorang mu'allim ataukah seorang alim, seorang mufti ataukah seorang mursyid atau ustadz atau apapun. Kalau dia ditanya, maka dia perlu memperhatikan kira-kira pertanyaan ini kalau dijawab dengan singkat, ini sesuai dengan keadaan ataukah justru menimbulkan kebingungan. Kalau dikhawatirkan menimbulkan kebingungan, maka hendaknya si muftinya memberikan jawaban lebih. Jadi kalau maksudnya begini, maka begini. Tapi kalau ternyata yang Anda maksudkan adalah begitu, maka jadi begini dan begitu misalkan. Diperhatikan, jangan sampai dia itu justru akan menimbulkan kesalahpahaman. Misalkan ada orang bertanya, apa hukum bekerja untuk menafkahi keluarga? Seorang mufti jelas mengatakan yaitu boleh jadi mustahab, boleh jadi wajib. Tapi mufti perlu tengok ini yang tanya siapa. Ini kalau yang bertanya ini macam samseng, jangan-jangan dia salah paham nanti. Dengan dalil yang dengan kalam seumum itu mungkin dia akan merompak atau mencuri isi rumah orang dengan alasan yang penting saya bekerja. Perlu diingatkan, tapi yaitu syaratnya adalah pekerjaannya halal, pekerjaannya tidak membahayakan dan sebagainya. Perlu diberikan beberapa pengarahan yang sesuai. Karena ada sebagian orang yang memang dia mengatakan, ketika dikatakan bahwasanya pekerjaan ini haram, dia mengatakan tapi justru dengan pekerjaan ini saya mampu berhaji. Perlu dijelaskan, tidak semua pekerjaan itu layak dipakai dan tidak semua haji itu mabrur. Perlu diingatkan. Jadi seorang mufti perlu melihat si penanya ini jenisnya jenis apa dan perlu diberi penjelasan seperti apa agar lebih lengkap, agar gambarannya lebih sempurna untuk si penanya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menukilkan ucapan dari sebagian pensyarah di masa lampau, Ibnu Rusyaid, mengatakan Imam Bukhari menutup pembahasan Kitabul Ilm ini dengan bab, yaitu orang yang menjawab pertanyaan melebihi apa yang ditanyakan. Ini isyarat dari Imam Bukhari bahwasanya beliau di dalam membahas Kitabul Ilm ini melampaui dari apa yang mungkin dipikirkan oleh para murid. Mungkin kalau membahas Kitabul Ilm mungkin sekedar apa definisi ilmu, apa keutamaan ilmu, cakupan ilmu itu apa saja. Tapi kalau kita lihat Imam Bukhari justru cakupannya luas sekali, membahas masalah cara pengambilan ilmu, juga cara penyampaian, bagaimana membedakan antara haddatsana dengan sami'tu. Bahkan juga membahas bagaimana kalau orang berfatwa dalam keadaan marah, bagaimana kalau orang berfatwa dalam keadaan berdiri, bagaimana kalau sedang haji ditanya dengan suatu fikih. Ternyata dibahas sampai sedalam itu. Dan itu semuanya masuk dalam Kitabul Ilm. Dan juga dibahas bahwasanya majelis ilmu terkadang itu di masjid, terkadang di luar masjid, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Bukhari di dalam Kitabul Ilm ini beliau memberikan banyak ilmu kepada muridnya melampaui apa yang mereka bayangkan dari bab Kitabul Ilm ini, dalam melampaui pembahasan al-ilmu. Ternyata lebih jauh dari apa yang mungkin dibayangkan sebagian orang. Hadisnya kurang lebih berapa semuanya? Kata Al-Hafidz kurang lebihnya adalah 100 hadis. Padahal terkadang kalau kita lihat kitab beberapa ulama tatkala membahas al-ilmu itu hanya 40 hadis, atau terkadang 50, atau bahkan terkadang 30.
Tapi Imam Bukhari membahas Kitabul Ilm sampai 100 hadis. Ditambah lagi dengan asar-asar, ada asar Mujahid, ada asar siapa saja itu yang pernah kita lewati. Ini mengisyaratkan dengan tajuk yang terakhir, yaitu Imam Bukhari mengajari muridnya melampaui apa yang mereka harapkan. Ini menunjukkan kedermawanan seorang alim. Nah, sekarang kita masuk kepada hadisnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, Al-haditsul rabi' wa salasun ba'dal mi'ah, 134. Haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'ib an Nafi' an Ibni Umar anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya tahu apa? Wa aniz Zuhri. Nah, ini berarti Imam Bukhari melakukan perpindahan sanad. Tak apa, kita berarti membahas sedikit-sedikit aja. Imam Bukhari meriwayatkan dari Adam. Adam ini adalah Abdul Hasan, Adam bin Abi Iyas. Dan beliau ini adalah Al-Asqalani, Mesir. Siqatul Sabt. Qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'ib. Ibnu Abi Dhi'ib qawwalun bil haq madaniyun. Beliau adalah Abdul Harith. Ibnu Abi Dhi'ib berarti namanya siapa itu ya? Muhammad bin Abdurrahman ibnul Mughirah ibnul Harith ibni Abi Dhi'ib. Iya. Musang. Apa namanya, serigala ya, Dhi'ib. Iya. Abu Dhi'ib sendiri namanya Hisham. Entah bagaimana dulu sejarahnya. Apakah memang dia seorang pemburu atau apa? Dijuluki dengan apa? Abu Dhi'ib. Namanya Hisham. Serigala. Iya. Nah, dulu di Damas terkadang masyayikh menanyakan dalam pembahasan mustalah, siapa nama Ibnu Abi Dhi'ib? Nah, namanya adalah apa? Muhammad bin Abdurrahman ibnul Mughirah ibnul Harith ibni Abi Dhi'ib. Abu Dhi'ib namanya Hisham. Kunyahnya Abdul Harith ini, Ibnu Abi Dhi'ib, Madani, awalun bil haq siqah. Dan beliau hadisnya semuanya kuat kecuali apabila meriwayatkan dari apa? Dari Zuhri. Sebagian ulama mengatakan ada suatu kelemahan, tapi bukan kelemahan yang berat. Tinggal lihat menyelisihi yang lain atau tidak. Kalau menyelisihi beliau kalah. Kalau tak menyelisihi berarti tak masalah. Baik. Kemudian An-Nafi'. Nafi' ini telah kita lewati semalam. Nafi' Maula Ibnu Umar. Beliau adalah Abu Abdullah. Nafi' Al-Faqih. Tidak diketahui nama bapaknya karena beliau sendiri hamba sahaya. Nafi' ini guru. Iya, mungkin tak tahu. Al-Muhim apa? Beliau didapatkan oleh Ibnu Umar di sebagian peperangan, lalu dimerdekakan dan diajari. Jadi murid terbaiknya Ibnu Umar. Al-Faqih, Al-Abid. Baik. Ani bin Umar. Nah, nanti kalau umur kita panjang, insya Allah kita akan melewati hadis ini berulang-ulang. Di antaranya adalah sanad yang terbaik, yaitu Malik An-Nafi' Ani bin Umar. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sanad terbaik. Imam Muslim diriwayatkan dari Yahya bin Yahya An-Naisaburi Al-Laisi, dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Itu termasuk sanad yang emas, silsilah dhahabiyah. Baik, dari Ibnu Umar sudah sering kita lewati semalam juga ya. Iya, semalam juga itu. Siapa beliau itu? Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab Al-Adawi Al-Madani, termasuk yang paling banyak meriwayatkan. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sanadnya berhenti sampai di sini. Lalu tiba-tiba Imam Al-Bukhari mengatakan wa aniz Zuhri. Kalau dalam naskah yang lain wa ani bin Abi Dhi'ib aniz Zuhri. Nah, ini telah diisyaratkan tadi. Riwayat Ibnu Abi Dhi'ib dari Zuhri itu ada semacam kelemahan. Tapi tak masalah karena apa? Ada riwayat yang lain. Ibnu Abi Dhi'ib meriwayatkan dari Nafi', tak masalah. Baik. Al-Hafidz di dalam Fathul Bari mengatakan, di sini Imam Bukhari mengisyaratkan bahwasanya Adam itu meriwayatkan hadis ini dari dua jalur. Intinya semuanya ke Ibnu Umar. Adapun jalur yang pertama itu dari Nafi' dari Ibnu Umar. Kalau yang jalur kedua dari siapa ini? Dari Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar. Imam Zuhri sendiri ma'ruf. Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdullah ibni Syihab Az-Zuhri Al-Madani Asy-Syami, imamun bila mudafa'ah. Meriwayatkan dari Salim. Nah, Salim termasuk murid terbaiknya Ibnu Umar. Salim ini anaknya sendiri ya. Beliau Abu Abdullah. Ada kunyah yang lain juga. Abu Abdullah Salim bin Abdullah bin Umar. Ada Ibnu Abi Dhi'ib.
Tapi semua ini guru. Ya, ini guru-guru nomor 1 ini. Baik. Kemudian anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang setelah sanadnya selesai, kita masuk ke hadisnya. Anna rojulan sa'alah. Ada seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mayal basul muhrim, apa yang dipakai oleh orang yang berihram, baik itu ihram untuk haji besar, yaitu haji itu sendiri, atau haji asghar, yaitu umrah. Baik, Fakol, maka Nabi menjawab, layal basul komis. Ini karena yang bertanya laki-laki ya. Rasulullah menjawab dulu terkait dengan laki-laki, yaitu laki-laki kalau sedang ihram tidak memakai gamis, yaitu tidak memakai kemeja atau jubah itu. Walal imamah, tidak memakai imamah, yaitu sorban. Walas sarawil, tidak memakai seluar. Indonesia bilang apa, celana atau serwal. Walal burnus, atau pakaian yang boleh bersambung sampai menjadi penutup kepala juga, itu ada tuduhnya. Wala sauban massahul waras, dan juga tidak memakai pakaian yang tersentuh oleh waras semacam wewangian, awiz za'faron, ataupun wewangian yang berupa za'faron. Waras cenderungnya kuning, za'faron cenderungnya merah, cenderung, tapi tidak betul-betul demikian. Nah, pembahasannya secara terperinci tentunya bukan di sini, tapi dalam Kitabul Hajj insyaallah. Fa illam yajidin na'lain, kemudian apabila dia tidak mendapatkan dua sendal, dua slipper. Kenapa? Karena inti dari umrah ataupun haji itu adalah kita merendahkan diri di hadapan Allah, tidak memakai pakaian-pakaian mewah. Makanya bahkan alas kakinya itu tidak menutup mata kaki, tidak menutup buku lali. Ini asalnya, walaupun nanti Nabi memberikan keringanan. Hadisnya mansukh untuk masalah ini. Tapi kalau tidak mendapatkan slipper na'lain, yaitu yang terbuka buku lalinya, mata kakinya, falyal basil khuffain, hendaknya dia memakai khuf, yaitu kasut sepatu yang menutup mata kaki, menutup buku lali. Tapi apa? Wal yaqta'huma, hendaknya dipotong. Hatta yakuna tahtal ka'bain, sehingga dia itu lebih rendah daripada buku lalinya, daripada mata kaki. Intinya mata kaki tidak boleh ditutup menurut hadis ini. Walaupun nanti lafaz terakhir ini mansukh. Nanti Nabi memberikan keringanan dalam riwayat Ibnu Abbas ataupun yang lainnya. Baik. Sekarang mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya di sini adalah, yaitu pertanyaannya ringan saja, pertanyaannya pendek, apa yang perlu dipakai. Tetapi ternyata Nabi membalik, jangan pakai ini. Kalimatnya panjang, tetapi demi apa? Demi kemaslahatan yang lebih besar. Kalau kita sudah menjauh apa yang disebutkan di sini, yang lain-lain terserah. Dan dari sisi yang lain, yaitu setelah Nabi menyebutkan larangan-larangan, tahu-tahu Nabi memberikan jawaban yang lebih lengkap, yaitu boleh jadi seseorang itu pakaiannya sudah betul, tetapi dia mungkin memakai minyak wangi, ya, maka Nabi ingatkan jangan sampai pakaiannya itu disentuh minyak wangi menurut riwayat ini. Adapun pembahasan lebih mendalam tentunya nanti di Kitabul Hajj insyaallah. Dan juga untuk alas kakinya diingatkan wajib menggunakan slipper. Kalaupun tidak ada, ya sudah, yang ada yang ada adalah khuf. Boleh pakai khuf tetapi dipotong. Nah, ini menunjukkan walaupun pertanyaannya itu pendek, tetapi Nabi menjawab panjang agar orang itu betul-betul tepat di dalam melakukan ihram. Kata Al-Hafidh, sebagian para usuliyun mengatakan, usuliyun mantitiyun, di antara syarat jawaban adalah dihasilkannya mutabaqah, kesesuaian antara jawaban dengan pertanyaan. Sementara sekarang ada semacam ketidaksesuaian. Orang ini bertanya apa yang dipakai, ternyata Nabi menjawabnya justru tidak boleh memakai ini tidak sesuai. Tetapi dijelaskan oleh para pensyarah, boleh dikatakan semuanya, justru yang dipakai oleh Nabi langkah ini lebih bermanfaat bagi si penanya. Kenapa? Boleh jadi orang yang bertanya ini pemahamannya, kalau pemahamannya kurang, atau orang yang mendengar di samping-samping dia mungkin pemahamannya kurang. Misalkan Nabi mengatakan yaitu pakailah
apa misalkan untuk orang yang ihram itu, yaitu selendang dengan, bukan selendang, tapi apa, kain yang lebar untuk dipakai untuk menjadi izar sekaligus jadi rida misalkan. Nanti boleh jadi dia akan salah sangka, berarti yang lain-lain total semuanya tidak boleh. Nabi khawatir ada orang yang salah memahami itu, maka justru dijawab dengan dibalik oleh Nabi. Boleh memakai apapun, yang penting jangan ini. Nah, itu adalah cara yang lebih baik, lebih bermanfaat. Baik. Dan dari sisi yang lain, ini adalah untuk menyelamatkan orang itu dari jatuh kepada perkara yang menyusahkan dia sendiri atau jatuh kepada perkara yang haram. Makanya bukan hanya dikatakan pakailah ini, tapi hindari ini, yang lain bebas, terserah engkau. Baik. Adapun pembahasan secara terperinci itu kata Al-Hafidz nanti aja dalam kitab itu. Secara perkata dibahas dalam Kitabul Hajj. Baik. Kira-kira apa lagi yang perlu dibahas? Jelas yang sesuainya memang nanti di Kitabul Hajj, pembagian perincian. Cuma intinya para pensyarah mengatakan Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam bab ini, yaitu ini adalah metode menjawab pertanyaan, yaitu Nabi menjawab sesuai dengan keadaan si penanya. Nabi memperkirakan kalau orangnya seperti ini, maka jawabannya perlu diberi beberapa kejelasan, beberapa perincian agar dia tidak salah sangka. Nah, ini adalah tugas seorang mufti. Makanya bahkan dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in, seseorang tidak layak menjadi mufti kecuali dalam keadaan dia memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, ilmu dia tentang syariat itu mencukupi. Yang kedua, dia betul-betul mengetahui keadaan si penanya. Untuk apa? Agar tepat memberikan jawabannya. Ya, di antaranya adalah yang dipakai oleh Nabi di sini. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.